Nama aku Linda Yudiasari, aku biasanya dipanggil Bu Linda ya. Awal memulai usaha laundry itu di 2019. Aku punya namanya modul gitu ya. Sudah semuanya aku rangkum di sini agar bisnisnya sustain dan bisa buka cabang baru. Jadi teman-teman laundrypreneur semuanya, salam kenal. Makasih banget udah mau ikutan join kelas di siang hari ini, yang mungkin waktunya pada tidur siang gitu ya, pada istirahat, tapi nyempetin untuk ikutan belajar di sini. Jadi ada beberapa materi yang aku pengen sharing banget buat teman-teman laundrypreneur yang sudah punya usaha laundry atau bahkan yang baru mau punya usaha laundry. Jadi kita bakal sharing materi yang memang udah aku pakai nih, formulanya udah aku pakai di laundry aku. Jadi ada 4 materi penting yang pengen kita sharing hari ini. Yang pertama, mindset sebagai pengusaha laundry gitu ya, agar bisnisnya sustain dan bisa buka cabang baru. Terus yang kedua, di sini ada materi teknik pemasaran dan branding. Jadi walaupun usahanya cuma laundry gitu ya, kita penting banget bagaimana caranya branding dan marketing agar tambah cuan ya. Terus yang ketiga, kita di sini ada implementasi SOP, di mana dari proses delegasi hingga controlling. Jadi teman-teman nih yang udah ambil kelas SOP kemarin, nggak cuma buat dirinya kita aja, tapi bisa di-share gitu ya buat teman-teman, buat pegawai di outlet. Terus yang keempat, di sini ada standar pengaturan database. Jadi penting banget teman-teman punya database pelanggan ya, di mana ini bisa untuk meningkatkan repeat order dan kita bisa follow up bagaimana kepuasan pelanggan. Jadi Good Laundry ini emang sengaja kita nggak buat banyak, ya memang emang mungkin akan terbatas gitu ya. Kita hanya mungkin maksimal di 20 cabang aja. Terus kita pengen banget nih teman-teman laundrypreneur di daerah bisa menduplikasi apa yang udah ada gitu. Oke, jadi ini sebelum aku ngomong banyak gitu ya, hari ini aku mau izin kenalan diri dulu ya. Nama aku Linda Yudiasari, aku biasanya dipanggil Bu Linda ya. Nah, di sini aku sebagai founder Good Laundry dan Happy Clean. Jadi aku punya 2 brand nih. Satunya Good Laundry, satunya Happy Clean. Yang satunya Good Laundry ini memang aku full manajemen langsung. Kalau Happy Clean ini biasanya dari franchisor yang pengen usaha laundry gitu. Nah, males kayak bikin brand baru atau bingung nentuin SOP dan sebagainya, biasanya kita kasihnya yang Happy Clean. Jadi ini bisa di-manage langsung. Terus yang kedua, aku adalah salah satu finalis 5 besar Indonesian Best Practice Laundry Award di tahun 2022. Next, aku pengalaman di usaha laundry ini kurang lebih udah 4 tahun. Awal memulai usaha laundry itu di 2019. Saat ini juga aku udah menyelesaikan pelatihan Certified Trainer oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jadi udah ada certified-nya ya. Nah, jadi di sini apa aja sih yang perlu disiapin gitu ya sebagai pengusaha laundry agar bisa sustain dan bisa membuka cabang-cabang baru. Yang pertama itu ada manajemen operasional. Jadi penting banget, kunciannya di sini teman-teman harus punya yang namanya SOP laundry gitu ya. SOP laundry di sini yang dimaksud bagaimana? Jadi ketika kita udah punya SOP laundry, nah namanya laundry mungkin namanya pegawai gitu ya, pasti akan ada momennya keluar masuk gitu ya. Teman-teman pasti ngalamin juga ini. Nah, jadi kalau kita udah punya SOP gitu ya yang matang, ketika pegawai itu tergantikan gitu ya. Jadi teman-teman bisa infokan SOP ini ke tim yang ada yang baru gitu. Jadi penting banget SOP ini dibuat. SOP bagaimana proses cuci, bagaimana proses penerimaan gitu ya, bagaimana proses kering setrika. Nah, jadi aku punya namanya modul gitu ya. Aku di sini punya modul
di setiap outlet aku punya modul di mana semuanya udah aku rangkum dan aku tulis di dalam satu di dalam satu modul gitu ya. Di sini udah jelas banget bagaimana kewajiban kasir, apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana cara penerimaan yang baik, harus ada 3S, senyum, salam, sapa, kayak gitu-gitu. Jadi sudah semuanya aku rangkum di sini, di mana proses penerimaan, lalu SOP cucinya bagaimana, bagaimana cara penggunaan mesin, bagaimana cara memisahkan pakaian, bagaimana caranya mencek kondisi pakaian. Jadi semuanya teman-teman bisa kasih ini, tunjukin ke pegawai barunya tinggal baca aja, terus kita tinggal latih. Nah, lanjut yang kedua gitu ya. Yang kedua itu ada manajemen keuangan gitu. Emang penting ya Kak ya. Jadi penting banget teman-teman di sini kita memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan usaha gitu. Jadi teman-teman di sini penting yang namanya punya laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi. Jadi nggak boleh dicampur antara keuangan pribadi sama keuangan usaha. Jadi ketika kita ada uang masuk, ada uang keluar, atau ketika kita mau beli bahan baku, kita nggak lagi pakai uang pribadi gitu. Jadi udah terstruktur gitu ya. Untuk turnover pegawai di usaha laundry ini emang bisa dibilang cepet banget. Jadi penting banget namanya kita punya yang pertama yaitu kontrak pegawai. Kalau untuk awal buka idealnya kita punya berapa pegawai. Kalau mau aman mungkin 3 di awal. Jadi shiftnya kalau misalnya kan kita ini posisi sewa ruko, otomatis kita mau memaksimalkan ruko yang kita sewa gitu. Jadi kalau kami di sini karena semua rata-rata rukonya sewa, itu kita bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kita buka paling pagi, tutup paling malam. Jadi biar omsetnya itu maksimal, teman-teman. Kan di sini teman-teman harus merubah mindset dulu bahwa kita di sini bukan sebagai tukang cuci kucak, tapi kita sebagai pengusaha laundry. Jadi bisa dimulai dengan 3 karyawan, shift pagi, middle, sama siang. Jadi ketika salah satu nggak masuk, satunya nggak perlu lembur gitu.